Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Ardana, NPM 190710111070, bersama dengan teman saya, Abid Gazi Ansori, 190710110119. Pada hari ini kami akan memberikan video pembelajaran mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan pemilu kada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abid. Ya, yang pertama kami mulai dari pendahuluan. Munculnya sengketa dalam pemilu kada merupakan hal yang lumrah terjadi dalam setiap proses pemilu kada yang dilakukan dalam masyarakat. Munculnya sengketa ini tidak jarang disebabkan karena benturan berbagai kepentingan pada saat pemilu kada itu sendiri. Dan dapat disimpulkan bahwa sengketa pemilu kada merupakan perbedaan pendapat yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu yang dapat menimbulkan pertentangan dan perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Pemahaman tentang sengketa pemilu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang termuat dalam pasal 258 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, ayat 1, perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Ayat 2, perselisihan penetapan perolehan hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi pada peserta pemilu. Nomor 2, pembahasan. Sengketa pemilu kada dari awal Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi. Kewenangan pemeriksaan dan memutus perkara sengketa pemilu kada awalnya merupakan kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Agung, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada pasal 106 ayat 1 sebelum adanya perubahan, yang berbunyi, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, dalam perkembangannya, kewenangan penyelesaian sengketa pemilu kada ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Hal ini pula dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi, penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Alasan mendasar yang menjadi acuan mengapa wewenang ini atau wewenang pemilu kada ini akhirnya dialihkan dari MA ke MK adalah yang pertama, melihat bahwa pemilu kada pada dasarnya masuk sebagai rezim pemilu, sehingga sengketa hasil pemilu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hal ini terdapat dalam Undang-Undang NRI 1945 pada pasal 24C ayat 1 yang menyatakan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang ketiga, di luar alasan konstitusional, perpindahan kewenangan ini didasarkan oleh konflik berkepanjangan dalam perselisihan pemilu kada. MK dianggap sebagai lembaga yang lebih berwibawa dan lebih mampu untuk menangani sengketa pemilu kada. Lanjut akan dijelaskan oleh Fahmi Ardana. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu kada oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selain bertindak sebagai pengawal konstitusi, juga adalah sebagai pengawal demokrasi. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang dimandatkan oleh konstitusi mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengawal demokrasi. Dalam setiap melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa pemilu, mekanisme yang digunakan didasarkan atas peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PMK 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu, Mahkamah Konstitusi menerapkan mekanisme peradilan cepat atau speedy trial sesuai yang tercantum dalam
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peradilan perselisihan hasil pemilu kada bersifat cepat dan sederhana sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Mekanisme speedy trial yang juga diamanatkan pada undang-undang ini mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja. Keputusan penyelesaian perselisihan ini dilakukan melalui mekanisme atau proses persidangan. Dalam proses persidangan yang sangat singkat ini, Hakim Konstitusi dituntut untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan alat bukti ini menjadi hal yang sangat krusial, karena dari alat bukti inilah Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan. Dalam melakukan permohonan untuk menggugat hasil pemilu kada, pemohon harus memberikan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil pemilu kada yang dilakukan oleh termohon, permintaan untuk membatalkan keseluruhan atau sebagian hasil penghitungan suara, dan juga permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang dianggap benar oleh pemohon. Hal ini ditujukan untuk membuktikan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh termohon. Selanjutnya, setelah dilewatinya tahap permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilu kada dan registrasi perkara, tahap selanjutnya adalah melakukan persidangan. Dalam persidangan ini, agenda terpenting yang dilakukan menyangkut pembuktian yang dilakukan oleh pemohon. Selain itu, untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan persidangan jarak jauh atau video conference. Hal ini karena luasnya cakupan sengketa yang menjadi domain Mahkamah Konstitusi. Untuk kepentingan pemeriksaan juga, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan putusan sela terkait dengan perhitungan suara ulang. Selain itu, dapat faktor lain yang juga berpengaruh dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu kada terletak pada keyakinan Hakim Konstitusi berdasarkan alat bukti yang menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Namun, sebagian kalangan menilai bahwa faktor keyakinan Hakim Konstitusi ini telah menghasilkan keputusan yang tergolong kontroversial. Anggap demikian karena keyakinan Hakim Konstitusi telah menciptakan norma hukum baru, yaitu dengan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusan yang dikeluarkan dalam perkara pemilu kada dengan memberikan tafsiran yang lebih luas demi menegakkan keadilan. Mahkamah Konstitusi juga membagi 3 jenis pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu kada, yakni pertama, pelanggaran tentang persyaratan dalam keikutsertaan pemilu kada yang bersifat prinsip dan dapat diukur, atau dalam hal ini dapat berupa syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen. 2. Pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu kada yang tidak berpengaruh langsung terhadap hasil suara, seperti pembuatan baliho, penggunaan lambang pada kertas simulasi, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan perundang-undangan pemilu kada. 3. Pelanggaran pemilu kada seperti tren-tren kasus sengketa pemilu kada yang sering terjadi, antara lain money politik, keterlibatan pegawai negeri sipil dalam proses pemilu kada, dugaan pidana, dan lain sebagainya. Pelanggaran ini dapat membatalkan hasil suara pemilu kada sepanjang pelanggaran tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara pemilu kada dan terjadi secara sistematis, struktur, dan masif. Semua bentuk pelanggaran ini ukurannya telah dijelaskan dan ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada salah kata atau yang kurang dari kami, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.